Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Dengan kondisi cuaca yang luar biasa ini ya, jadi bisa terik sekali, bisa langsung hujan deras dalam hitungan detik ya. Saya juga berusaha untuk tetap sehat ya, dan tetap minum multivitamin ya, supaya kita daya tahan tubuhnya juga tetap kuat ya. Dan kali ini saya akan tunjukkan lagi untuk sobat Google semua mengenai progres yang ada di Simpang Susun Krukut. Jadi ada banyak banget progres. Namun sebelum kita nanti melihat, saya sambil jelaskan sambil kita melihat nih. Saya juga baru melihat bagaimana proses kren ini mengeluarkan kaki-kakinya ya. Mungkin ada yang penasaran juga seperti saya bagaimana proses mengeluarkan kaki-kakinya supaya dia lebih kuat ya. Ini adalah proses untuk pekerjaan dari batching plan ya. Jadi ini adalah untuk batching plan, kebutuhan untuk batching plan. Jadi ada mobil kren di sini pekerjaannya, itu yang diberitahukan kepada saya. Saya tidak perlu laporkan ini. Nanti di video ini ya, sekali lagi nih sambil kita melihat proses kren nanti membuka kaki-kaki kiri dan kanannya ya. Ini kanan sudah keluar. Saya jelaskan di video ini. Nanti kita akan melihat bagaimana kalau kemarin kita sudah melihat, mungkin itu adalah pemasangan tiang pancang yang terakhir. Karena di hari ini ya, jadi ini video yang kemarin. Jadi kita melihat bahwa proses dari tiang pancang yang sudah selesai, ternyata nanti akan dicor bagian bawahnya, lalu akan diratakan. Nah, persisnya seperti apa nanti akan kita sama-sama lihat di video ini. Selain itu juga kita akan melihat proses jembatan rem 7 ya. Jembatan rem 7 sekali lagi untuk jembatan rem 7 itu nanti akan menuju ke arah Sawangan ya, menuju ke arah Depok dari tol Serpong Cinere, kayak gitu, dari arah tol Serpong Cinere. Jadi rem 7 ya, jembatan rem 7. Nanti kita juga akan lihat bawahnya itu bagian saluran air dari rem 7. Lalu kita juga akan melihat progres yang ada di sekitar Simpang Susun Krukut dari udara, dari ketinggian yang mungkin bisa kita lihat secara jauh. Oh ya, kita juga bisa melihat nanti ada proses box culvert ya, box culvert di area sisi seberang dari lokasi ini. Sepertinya kalau dari udara kita lihat sudah mulai ditutup. Nah, lengkapnya nanti kita akan coba pelan-pelan kita akan tunjukkan kepada sobat Google semua terkait perkembangan pekerjaan yang ada di Simpang Susun Krukut ini. Kemarin kita sudah berbincang juga nih ya kepada sobat Google semua yang sering menonton dan juga kita sering bertegur sapa. Jadi silakan yang dari luar daerah, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi ataupun dari ujung Papua, dan juga dari Pulau Jawa gitu ya, Jawa Bali, silakan kita bertegur sapa. Saya juga mungkin bukan ahlinya dalam bidang teknik seperti ini, tapi kita saling bertukar informasi aja. Saya di sini hanya meliput, mungkin ada bahasa saya yang salah, jadi bisa dikoreksi ya jika emang saya ada yang salah. Ini ada pekerjaan abutmen sebelah kiri, bagian untuk cetakannya sudah mulai dilepas ya. Lalu di tengahnya ada pier ya, ada 2 pier di sini untuk tiang pilar ya. Sedangkan ini abutmen sebelah kiri sudah mulai dicopot untuk bagian penyanggahnya ya, atau cetakannya. Jadi mungkin usianya sudah matang begitu. Ya, usianya sudah matang berapa tahun ini ya. Ya itu yang disampaikan kan, seperti halnya pengecoran di jalan tol juga begitu ya. Jadi ada usianya. Jadi usia berapa minggu, berapa bulan baru bisa proses ke tahapan berikutnya ya, untuk pengecoran gitu ya. Dari mulai lapisan dasar ke lapisan LC ke rigid gitu. Ini juga sama. Ya, seperti yang saya sampaikan, di bawahnya ada pekerjaan saluran air juga. Ini masih yang dikerjakan oleh petugas tol Cijago 3 kalau saya tanya ya. Jadi inilah 2 pier. Oh, kiri kanan abutmen juga sudah mulai dicopot ya. Yang kanan juga sudah dicopot, yang kiri sudah dicopot. Jadi untuk tengah-tengah ini sebelah sisi satunya sudah naik ya. Sepertinya kita lihat ada bagian putih cetakan pengecoran, sedangkan bagian sisi lainnya ini belum, masih terlihat ada besi-besi ya.
gitu. Jadi terlihat sekali perubahan atau progres yang ada di sini. Sisi bawah juga mungkin ini sepertinya akan jadi box culvert ya, karena nanti atasnya mungkin akan dilintasi oleh main road. Nah, ini bagian bawahnya sepertinya ini kan jadi box culvert kayaknya untuk menyalurkan air. Seperti itu ya. Ini makanya ada rangka besi ya, yang nantinya mungkin akan dicor seperti area yang waktu itu dikerjakan oleh Tol Desari tahap 2 juga di area Simpang Susun Krukut ini. Jadi sekali lagi di area ini ada 2 pekerjaan ya, dari petugas pembangunan Tol Cijago 3 dan juga petugas pembangunan Tol Desari tahap 2. Ya, jadi ini yang ada di ini adalah bagian dari jembatan rem 7. Ya, sekali lagi ini adalah merupakan bagian dari jembatan rem 7. Gitu. Yang kalau dari sana kita kan melihat ada box traffic rem 7 ya. Dari box traffic rem 7 pada saat video beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini akan masuknya ke sini, nah dia akan nanjak gitu ya. Masuk ke sini. Jadi dia akan naik gitu ya. Tuh, nanti terus baru masuk ke sana. Seperti itu ya sobat Google semua ya. Bisa terlihat. Nah, ini kita coba naikkan dulu karena seperti sobat Google semua melihat ya, ada kabel-kabel sutet, ada kabel listrik ya. Ini sangat berbahaya buat drone, kalau kita menyenggol bisa langsung jatuh ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati melihat pergerakan drone ini kira-kira seperti apa agar tidak terkena kabel-kabel. Nah, di depan sana seperti yang saya sampaikan, ini adalah area box culvert yang waktu itu juga dikerjakan oleh pembangunan Tol Desari tahap 2. Nah, di area depan ini ternyata kita lihat sudah ditimbun ya dengan tanah. Awalnya kan, nah ini sedikit kelihatan bagian yang paling ujungnya itu masih ada bagian yang box culvertnya masih terlihat ya, dan juga itu ada genangan air yang sudah masuk. Waktu itu kalau tidak salah saya ambil dari darat, itu ada tulisannya dilarang berenang ya. Jadi kalau saya tanya ke warga, kenapa ada tulisan dilarang berenang? Ternyata pernah ada anak kecil katanya main berenang baik, disangkanya kolam itu ya. Gitu, makanya dituliskan gitu ya. Ada tulisan dilarang berenang. Gitu. Dan sekarang area ini sudah ditimbun dan sudah diberikan tulisan juga bahwa dilarang masuk. Tapi ya memang karena di area itu juga banyak pembebasan lahan yang belum selesai ya. Jadi kayaknya mungkin juga serba bingung nih kayaknya petugas juga ya. Untuk menutup, tapi di situ masih ada warga begitu ya. Mudah-mudahan saja kita doakan semoga pembebasan lahan. Nah, ini informasi menarik juga nih. Kemarin itu Wakil Menteri ATR datang langsung ke BPN Depok ya, menyampaikan harus ada percepatan katanya untuk pembangunan proyek strategis nasional. Nah, semoga kita lihat secepat apa ya, dipercepat yang bagaimana. Nah, itu kita semua 1000 mata menyaksikan bagaimana janji percepatan itu akan dilakukan. Dan ini adalah rem 4 Jagorawi menuju ke arah Kukusan ya, progresnya kalau tidak salah ini merupakan bagian rem 4 ya. Jadi iya kalau nggak salah ya betul ya. Ini rem 4 ini. Jadi menuju ke arah nanti Sawangan ke Depok sana ya. Jadi ke arah Depok nanti masuknya ke sana. Jadi dia butuh ada rem 4 itu dari arah Kukusan Jagorawi tadi. Jadi dia akan mengambil sisi paling kiri ya, seperti yang pernah saya sampaikan ya. Dari ujung sana tuh tanah baru ya, dari Gang Rait tepatnya, baru mulai melebar paling sisi kiri. Nanti dari Gang Rait kalau memang menuju ke Depok harus mengambil sisi paling kiri. Sedangkan nanti berbagai ruasnya nanti berbeda-beda ya. Jadi jangan sampai salah ambil posisinya, posisi lajur ya. Jadi ada 2 jalur, 3 lajur. Nah, gitu. Nah, ini yang kemarin video yang terakhir kita lihat sama-sama ya. Yang saya tayangkan bagaimana proses untuk tiang pancang. Ternyata kita sudah tidak lihat lagi nih ada alat tersebut ya, atau mungkin belum ada pemancangan lagi, atau mungkin sudah selesai, saya juga kurang paham ya. Karena kan ini mungkin bagian dari rem 8 ya sepertinya ini.
Nah, ini kalau kita lihat nih kita lihat ya, bagian tiang-tiang ini ya, tiang-tiang pancang ini kan bagian sebelah kirinya itu masih berbeda ketinggian, sedangkan bagian yang sebelah kanan kita lihat sekarang, nah ini sudah mulai diratakan, sudah mulai diberikan pengecoran. Lalu kita lihat nih ada beberapa petugas yang menghancurkan dengan palu gitu ya. Nah ini menjadi rata, mungkin juga nantinya akan dinaikkan lagi gitu ya prosesnya. Jadi ini adalah bagian pondasi tiang pancang, ini ada bagian pondasi bagian dalam gitu ya. Nanti bagian naik lagi ke atas nanti dengan metode lagi yang lainnya gitu ya. Jadi kita akan melihat lagi proses mungkin dengan cetakan seperti yang di rem 7 gitu ya. Sekali lagi saya juga tidak begitu paham karena saya bukan bagian atau tidak memiliki ilmu dari teknik ini untuk pekerjaan pembangunan tol ya. Saya hanya mencoba mencari bagian dari literatur aja gitu ya. Dan juga mendengar dari penjelasan petugas tol. Namun kadang-kali saya banyak juga yang tidak mengerti karena emang saya ya sekali lagi karena saya mungkin ilmunya tentang teknik ini kurang gitu. Jadi kadang-kadang suka susah mengerti tentang istilah-istilah atau prosesnya gitu ya. Jadi saya coba bicara dengan bahasa yang kira-kira mudah-mudahan bisa dimengerti juga oleh sobat Koga semua. Saya nggak tahu nanti apakah ini penontonnya semua juga orang teknik semua banyaknya, apakah mungkin orang biasa seperti saya. Tapi mudah-mudahan dengan penjelasan yang saya sampaikan itu bisa mudah dimengerti. Mudah-mudahan ya. Gitu. Nah ini area ke depan itu adalah seperti saya sampaikan adalah area dari ke arah Tanah Baru ya. Ke arah Gang Lait dulu, baru ke depan Jalan Lontar ya, dari jembatan Jalan Lontar. Posisi kerukannya itu sudah mendekati Jalan Lontar ya sob ya. Saya sudah ke sana juga, ini bisa terlihat juga dari sini itu sudah hampir mendekati Jalan Lontar. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk sobat Kogo semua yang telah menekan tombol subscribe-nya, telah menekan tombol like dan juga tombol share. Karena itu semua mendukung kami dengan gratis. Sobat Kogo semua itu gratis sekali. Menekan tombol subscribe, like dan share itu gratis. Tapi dengan gratis gitu sudah mendukung kami untuk terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas. Ya kami bisa terus berkembang karena seperti yang sobat Koga ketahui, kami bisa mendapatkan bantuan atau pembayaran iklan ya untuk meningkatkan sarana apa mungkin juga alat-alat gitu ya, editing audio, mungkin juga kedepannya untuk bisa meningkatkan laptop dan sebagainya untuk bisa mengedit dengan kualitas yang lebih bagus lagi gitu ya, mungkin dengan tambahan-tambahan efek yang bisa lebih menjelaskan tentang kondisi pekerjaan di situ begitu ya. Ya mungkin itu aja, mungkin sekali lagi semua saya bisa tampilkan, channel ini bisa berkembang semua adalah berkat dukungan dari sobat Koga semua. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas segala support dari sobat Koga semua. Jika ada kesalahan atau mungkin pertanyaan atau mungkin koreksinya, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi jangan ragu untuk bertegur sapa dengan saya atau mungkin juga dengan sobat keluarga lainnya ya. Kita saling bertegur sapa yang sopan dan mudah-mudahan tidak saling ada yang menyinggung hati ya, atau mungkin perkataan saya yang terlalu menyinggung hati mohon dimaafkan. Sekali lagi kita ketemu lagi mungkin di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.